Halo guys, nah kali ini Blue Rizky lagi ada di daerah Bekasi ya, Bekasi Selatan nih ya kan, di Cikunir kawan-kawan. Ini di mana sih? Nah ini di DJ Custom kawan-kawan. Jadi Blue Rizky lagi mau ngecat pelek si Emon yang kata kalian ini nabrak warnanya ya. Nah seperti apa keseruan ngecat pelek si Emon? Langsung aja tonton dan jangan di skip ya guys. Oke? Halo kawan-kawan, kembali lagi di Blue Rizky tentunya. Nah kali ini Blue Rizky ada di DJ Custom. Nah ini di mana? Ini di Bekasi kawan-kawan, di Bekasi Selatan, Cikunir lebih tepatnya. Buat kawan-kawan yang mungkin dunia permodifikasian mungkin udah tahu tempat ini, atau ada beberapa motornya yang lagi dimodif di sini kawan-kawan. Nah kita lihat kawan-kawan. Kira-kira Blue Rizky ngapain sih? Nah ikutin ya. Nah jadi di DJ Custom ini termasuk salah satu bengkel yang ibaratnya namanya sudah mulai apa ya? Sudah mulai mencuat di dunia sosial media semenjak Blue Rizky masih pakai punya porong kawan-kawan. Nah sekarang Blue Rizky ya sesuai permintaan kalian ya kan, bang ganti pelek warnanya ya, karena warnanya agak nabrak dari putih ke emas. Sebenarnya menurut gue sih masuk aja sih, cuma kalau permintaan kalian begitu ya udahlah kita coba ya. Nah kita lihat langsung aja Emonnya kawan-kawan, yuk. Nah ini ada beberapa macam motor dimodif kawan-kawan. Nah ini motor aslinya apa Mas Dede? Itu Honda CBR 150. Motor CBR 150 R bentuknya Blue warna bentuk Emon. ya, motor CBR 150 R kawan-kawan, bentuknya kayak si Emon gitu. Gue kira ini tadi CBR 600, pas gue lihat kok agak gimana gitu kan, dia kayak porong gitu kan ya. Pas lihat, wah gila, bodinya nyetak dari bodi aslinya si CBR 600 dan diaplikasiin ke CBR 150. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin punya CBR 150 pengen dibentuk bodinya kayak CBR 600 kayak Emon, di sini ada cetakan ya kawan-kawan, ya kan bisa diaplikasiin. Jadi banyak banget motor-motor nih, ada CBR juga mas, arah di situ mas. Nah tuh lagi dimodif pairingnya juga jadi beda daripada yang lainnya. Terus di sini juga ada motor lumayan cakep sih kalau menurut gua ya. Motor pulsar kawan-kawan, tapi looknya kayak KTM. Tuh ganteng ya. Ini pulsar loh. Tuh mas, dilihatin mas kameranya mas. Oh. Ini pulsar ya kawan-kawan ya, MotoGP Abang Rossi ya kan, gila. Ini kalau dibawa ke Lampung, wah gila, puter apa bang? Ninja bang. Aduh, dan sekarang gila dia si Emon kawan-kawan. Nah Emon ini kita bakal aplikasiin warna peleknya sesuai dengan warna biru ya. Tadi sudah direkam, warnanya warna biru sesuai dengan biru yang ada di list bodinya kawan-kawan. Jadi peleknya bakal kita ubah, jadi bakal ada dominan warnanya blue. Nah tentunya di mana lagi kawan-kawan kalau bukan di DJ Custom tentunya. So penasaran gimana hasilnya? Tapi kita langsung lihat prosesnya dulu ya. Prosesnya seperti apa sih kalau untuk ngecat suatu pelek kawan-kawan? Di sini bisa. Oke? Langsung gimana? Langsung ke DJ Custom aja tentunya. Oke. Apakah hampir sama? Sama ya hampir ya? Yoi. Sama ya? Ini kan emang udah gue bikin buat Honda CBR yang waktu itu. Oh gitu. Ada tuh. Iya mirip ya warnanya kawan-kawan ya. Mantap. Gokil. Sip. Kebiru ini, kebiru di peleknya. Biru peleknya udah kebayang ya warnanya kawan-kawan ya. Bakal jadi apa ya Mas Det ya? Yoi. Jadi kita bakal sesuai permintaan kalian yang bilang bang ganti warna pelek jadi warna biru. Wah ini kayaknya sama ini kayaknya. Nah lebih tepatnya sini Mas, lebih deketin ke sini ya. Kayaknya hampir sama tuh warnanya. Hampir sama pemirsa. Lebih metalik yang lebih ini. metalik. Yang mana ini? Yang ini. Yang lebih ini ya metalik. kawan-kawan ya. Jadi gitulah ya. Dan buat kawan-kawan yang mungkin tanya ya sebelum Blue Rizky lupa. Nah, Bang, repaint helmnya di mana? Nah, ini berarti repaintnya di DJ Custom juga kawan-kawan. Tuh, soinya cakep kawan-kawan. Alam Blue Rizky look gitu loh. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin punya soi ya kan. Waduh, pengen ala-alam Blue Rizky ya kan. Bisa langsung di DJ Custom karena Blue Rizky repaintnya di sini kawan-kawan. Tuh, jadi warna biru ya kan. Agak kurang nyambung lagi ya kan. Oke ganti helm ya kawan-kawan ya, tenang aja ya, pokoknya kita ganti helm kawan-kawan ya, sama tinggal soidap gitu ya enggak mas. Siap. Nah kita bakal lihat sertifikatnya banyak cuy, piagamnya cuy, gila lu lihat tuh, mantap aja gila kode, mantap Dragon, sampai hari di shipping ke Australia cuy, gila. Ini motor apa mas tadinya mas? Ninja FI 2,5, lu lihat kayak pakai pairing Ducati ya lu ya kan, wah gila di Australia cuy. Tuh modifan ninjanya ya jadi warna hijau ya kan. Duh dari hobi menjadi pebisnis. Mantap tuh gila. Ada dari liputan Raja Wali, liputan Adira Motomex. Ini banyak banget pak penghargaannya pak. Gila coy. Helm bukan ini mas? Hah? Lang? Helm lu diapain lang?
Orang-orang rumah nonton lang tuh, helm kelakuan lu, beli helm mahal-mahal lu cat. Ya nggak apa-apa, bagus, bisa repaint helm kan kawan. Nah ini ada painting roomnya kawan-kawan. Jadi kita punya ruang spray booth di sini, di mana kita juga sediakan dinding air biar pengecatannya lebih bersih dan clean dan minim polusi. oke, jadi nggak ada debu-debu yang masuk kan kadang-kadang tuh ya. Iya, karena kan ngecat cukup riskan ya. Ya. Kita harus meminimalisir proses debu yang pada saat kita melakukan proses pengecatan. Jadi kita butuh ruangan khusus untuk pengecatan. Jadi Dan- kalau mau ngecat itu ada ruangan khususnya kawan-kawan. Ya. Karena kalau di luar takutnya ketika cat itu masih basah ada debu yang nempel, Betul. kerikil-kerikil. Dan lagi ntar kalau misbar gimana? Gerimis bubar. Oh iya juga ya. Kalau gerimis itu wah kalau lu lagi ngecat kawan-kawan dan suasananya lagi hujan, wah diyakin hasil catnya gelembung. Kalau nggak ada apa kayak hancur ya jadinya ya, Ya. kayak luntur gitu. Parah lah pokoknya kawan-kawan. Makanya memang untuk pengecatan kita untuk di spray boothnya kita harus punya ruangan khusus. Dan setelah selesai pengecatan pun kita harus taruh di ruangan yang ada penghangatnya. Jadi ada opennya gitu loh. Tapi open bukan open makanan, open khusus buat apa barang yang udah dicat kawan-kawan. Itu lo udah profesional banget tuh kawan-kawan dia. Pokoknya kalau misalkan kalian ngelihat tukang cat ya kan, catnya digantung-gantungin di mana terus di luar udara, wah itu kayaknya kurang proper kawan-kawan. Kalau di DJ Custom udah ada ruang fittingnya, udah ada ruang opennya juga. Pokoknya jangan ditanyain. Orang helm Blue Rizky aja hasilnya cakep banget ya kawan-kawan. Gila ya nggak Mas Ded? Yoi. Oke, nah yaudah, jadi kita bakal lihat proses pengecatannya si Blue Emon lagi, bukan Blue Emon, aduh, White Emon tentunya si gadis Jepang ya kan. So seperti apa? Lanjut aja, jangan di skip di scene berikutnya ya. Dadah. Sedikit kasih tahu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan. Gue sampai dongkol kan kawan ya, gila. Nah, untuk itu kita bakal tanya Mas Dednya langsung. Apa sih yang terjadi sama pelek sebenarnya, bukan cat peleknya ya. Iya. Jadi gue ceritain dulu nih sebelum Mas Ded cerita nih. Jadi dulu itu Blue Emon tuh peleknya gak jelas warna awalnya. Waktu gue ngambil yang dulu kan warnanya Konica Minolta ya kawan-kawan ya. Terus peleknya itu warnanya biru telur apa lo dicampur-campur warnanya. Ini kayaknya pilok kalau nggak salah ya. Tapi ntar dulu, kita itu indikasi aja kawan-kawan ya. Tapi kalau menurut feeling Blue Rizky itu kayaknya catnya bekas pilok dulu kawan-kawan. Emang nggak jelas banget dan itu kualitasnya juga jelek. Makanya Bang Rizky repair warna gold waktu itu. Jadi udah gold, udah kelihatan lah bagusnya. Nah, pas kita repaint lagi yang warna ketiga nih, hancur. Jadi kawan-kawan, apa sih yang sebenarnya terjadi? Mas, kenapa sih bisa jadi kayak gitu loh? Nah jadi gini teman-teman, sebuah cat bisa keriting kalau cat dasarnya itu nggak kuat. Nah faktor salah satu cat dasar itu nggak kuat adalah salah satu penggunaan jenis bahan. Sebenarnya kan grade cat itu macam-macam ya, ada yang biasa, ada yang bagus juga. Kalau kebetulan yang lamanya itu pakai cat yang biasa dan kemudian di atasnya ditimpa dengan kualitas bahan yang jauh lebih bagus, sedangkan karakter bahan yang bagus itu cenderung panas, efeknya kerak, pecah lah, keriting lah gitu, dan itu nggak bisa dihindari. Nah sebenarnya bukan tentang mereknya A, B, C, D atau apa, tapi lebih ke jenis kualitas bahan catnya itu sendiri sih yang bikin itu bisa efeknya jadi keriting. Oke, tapi sempat ini nggak ada videonya nggak waktu yang bagian mengkerutnya itu? Ada ya. Nanti gue minta ya, gue bawa hard disk soalnya. Boleh, nanti gue kasih semua proses dokumentasinya waktu kenapa itu bisa mengkerut dan akhirnya kita bagaimana cara kita menanggulanginya gitu kan. Dan akhirnya memang butuh bener-bener waktu yang lumayan agak jeda lumayan panjang untuk proses pengerjaannya, nggak bisa langsung dibejek langsung yang harusnya intervalnya berapa jam udah beres bisa kita kerjakan, tapi enggak, kita diemin 1x24 jam, kita pegang lagi masih agak lembek, kita tunggu lagi, kita oven juga pas segala macam, akhirnya kita
kita rapin ulang, kita epoxy 2 kali di bagian velg belakangnya sampai akhirnya pelan-pelan bisa naik warna lagi dan akhirnya beres juga. Oke, jadi itu kan bahasa profesionalnya nih. Kita pakai bahasa aji gila jikonde nggak jelas ya kawan-kawan. Jadi sebenarnya intinya itu pokoknya cat yang dahulunya lah ya. Itu kualitinya agak sedikit kurang bagus lah. Agak kurang bagus ya kan. Kalau kata Blue Rizky ndablek ya kawan ya. Motor ratusan juta dikasih cat ndablek gitu ya. Lucu gitu kan kawan. Jadinya yang pembeli berikutnya yang bermasalah gitu kan ya. Tapi jadi gitu kawan-kawan. Jadi kalau misalkan dalam pengecetan pelek nih, ini ilmu sedikit ya. Gue kasih tahu maksimal lu kalau satu pelek itu 3 warna ya Mas Ded ya. Maksimal 3 warna. Jadi gue jelasin dulu ya, Maksimal 3 warna kawan-kawan. Jadi setelah lu mau misalkan 3 warna, lu mau warna keempat nih, misalkan awalnya warna hitam, kedua warna emas, ketiga warna biru, keempat balik ke warna putih gitu loh. Nah itu kawan-kawan diharuskan untuk melunturkan semua catnya gitu loh. Karena yang namanya cat kawan-kawan, yang namanya lapisan kan kalau misalkan semakin berlapis kan nggak kuat gitu loh. Jadi bisa jadi ya kayak penyakitnya gue gitu, lembek, terus nanti juga mengkerut gitu loh. Nah itu diharuskan untuk dirontokin ya kawan-kawan, kasarnya ngomong. Nah penyakitnya gue ini adalah karena dari awal pelek sebelumnya ya Mas ya. Itu cat kualitinya kurang bagus. Jadi ketemu yang sekalinya ketemu cat yang bagus, thinner yang bagus atau misalkan sejenisnya itu berlawanan zat kimianya gitu. Jadinya panas, mengkerut. Akhirnya dasarnya lembek. Iya, dan akhirnya dasarnya lembek. Dan akhirnya gimana tuh solusinya kalau misalkan kejadian kayak gitu? Ya terpaksa dikerok, dihabisin, diamplas ya, sampai ketemu dasarnya, kawan-kawannya bagian yang mengkerut ya, sampai habis, epoxy lagi. Nah bagian epoxy ini yang memakan waktu lama kawan-kawan, jadi butuh waktu sekitar seharian ya. Kalau bisa seharian lebih. Ngeringin karena epoxinya sih harusnya bisa kering dengan maksimal, tapi karena dasarnya keburu lembek, jadi kita harus ngimbangin cat dasarnya ini nih. Jadi terus kita ngalah deh daripada kita ngerok, akhirnya waktu pengerjaannya makin lama lagi. Sedangkan gue juga menyesuaikan dong jam terbangnya Blue Rizky ini kan kontennya padat ya, kerja ya. Jadi otomatis gue harus bisa kerjakan dengan maksimal dan secepat mungkin. Tapi kalau harus diulang-ulang seperti kayak kemarin kita pengerjaan pelek belakang, aduh, ya udahlah ya kan, langsung dijual aja peleknya kawan-kawan ya, beli pelek baru, jadi gitu aja. Nah gitulah klarifikasi dari Blue Rizky kenapa sampai memakan waktu 4-5 hari ya jatuhnya ya, 4 atau 5 hari ya. Jadi gitu kawan-kawan. Jadi seharusnya itu kemarin 3 hari, ternyata ya itu penyakitnya ya, dablek kan ya, kesel juga gitu. Ya dari senyuman dan rautnya Blue Rizky bisa dilihat sendiri gitu loh. Nah, kasihan juga Mas Dednya ya, 24 jam akhirnya epoxy harus kita overtime, kita harus kita maksimalin. Untuk waktu pengerjaannya harus kita tambahin biar si Wet M1 ini segera bisa berkarya sama iya kan, udah hampir 5 hari Pak, nggak ngejar, nggak konten ya. Jadi gitu kawan-kawan. Nah nanti kita bakal lihat hasil finishingnya di scene berikut ini. Kalian bisa cek sendiri aja di videonya. Nanti kalian kalau misalkan yang mau ngecat pelek, mau nge-repaint atau misalkan custom body yang mungkin lagi ada di Bekasi atau kalian tinggal di Bekasi, kalian langsung cek Instagramnya DJ Custom deh gitu loh. Kalian bisa langsung mampir ke sini, konsul aja ke sini, jauh-jauh ke Jakarta buat ngecat pelek, ngapain ya kan? Kalau di daerah kalian sendiri ada yang berkompeten dan rekomendasi dari Blue Rizky. Oke, so langsung aja cek Instagramnya, linknya ada di deskripsi kawan-kawan. DJ Custom langsung aja. Nah, panggil aja Mas Dedi ya. Bisa nanti kalau misalkan ini ya, kalian subscribe YouTube gue juga ya. Iya, langsung aja link deskripsinya, nanti channelnya. Pokoknya kalian kalau misalkan mau subscribe, link di deskripsi tinggal klik aja, nanti langsung ke arah channelnya DJ Custom ya. Jangan Bang DJ Custom ya kan, Bang Dedi ya, ada namanya. Bener ya? Bener kan? Bener kan? Iya kan, kalau nanti Bang DJ Custom, Bang DJ Custom ya kan. Gak gitu ada. Jadi gitu kawan-kawan, thank you banget Mas Ded. Nanti kita lihat hasilnya. Ini hasil dari Bekasi bakal ada di Sensi di benernya. Gila. Nah
Nah, buat yang pengen tahu prosesnya lebih lanjut, misalkan lebih detailnya ada di channel J Custom kawan-kawan untuk proses pengecatan dari motor Blue Rizky ini kawan-kawan. Jadi versi lainnya dari channelnya Blue Rizky gitu loh. Jadi bener-bener dijelasin nanti di channelnya Mas Dedi ya di J Custom. Kalau Blue Rizky kan hasilnya gitu kan ya. Kalau Mas Dedinya lagi perjuangan untuk ngecatnya kawan-kawan. Jadi gitu. Maaf ya Mas ya. Emang dablek. Oke, dadah ya kawan-kawan. See you next time, dadah. Nah guys, ini dia hasilnya. Gimana? Kalian suka yang warna gold atau yang warna biru nih? Kalau Blue Rizky sih sekarang milihnya yang warna biru kawan-kawan. Kenapa? Karena kelihatan padat aja kawan-kawan. Nggak kayak yang kemarin ya. Kalau misalkan warna emasnya agak sedikit nabrak sama warna bodinya. Nah sekarang lebih padat karena nyatu sama list di bodinya, yaitu biru-biru candy gitu kawan-kawan. Birunya Honda ya. Tuh bener-bener padat. Nah kira-kira part modif apa lagi ya yang bakal Blue Rizky masukin ke Blue Emon ini? Ya, asik. Stay tune terus aja ya guys. Kalau ada iklan jangan di skip ya, biar balik modal coy. Ya kan, balik modal. Tolong ini mah ya, di share, like, tolonglah, komen lah ya. Tolong ini biar balik modal, gua gila lo. Modif lu kira pakai daun? Pakai uang bos. Oke, gitu aja, jadi ditunggu part berikutnya.